Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Suryanto dengan NIM 121231086 dengan rekan saya yang bernama Yanti Siahaan dengan NIM 121231087. Di sini saya dan rekan saya sudah melakukan wawancara langsung pada pihak AP Dr. Elia Nalisiati di Jakarta Pusat. Berikut sudah ditranslate berupa Word mengenai hasil wawancaranya. Berikut pemaparannya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu udah bersedia. Tadi Ibunya namanya siapa? Nama saya Nana. Nah, saya Stefani Suryanto dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 121231086 dan ini rekan saya. Saya Yanti Siahaan dengan NIM 121231087. Ya, jadi di sini kami berdua ingin mewawancarai Ibu tentang pendapat auditor mengenai opini wajar tanpa pengecualian gitu. Nah, pertanyaan pertama itu ada mengenai pemahaman dasarnya nih Bu tentang opini wajar ini. Jadi menurut Ibu sendiri, kira-kira definisi opini wajar tanpa pengecualian tuh apa sih Bu? Kalau menurut pengalaman Ibu gitu? Ya, jadi kalau misalkan kan opini wajar tanpa pengecualian itu ada di SA 700 ya. Iya. Mengenai perumusan opini. Nah, di situ. Jadi kalau laporan keuangan itu bisa kita katakan wajar kalau misalkan laporan keuangannya itu udah sesuai dengan standar audit gitu ya. Jadi ada SAK-nya. Oke. Dan selain sesuai dengan standar kan misalkan kayak dana pensiun itu kan ada peraturan-peraturan lain yang merujuk kayak POJK-nya, jadi harus patuh sama SAK dan harus patuh dengan peraturan terkait. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai proses nih Bu. Kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang biasanya Ibu tuh lakukan untuk menentukan kalau laporan keuangan ini tuh opininya dapat wajar tanpa pengecualian gitu? Jadi sebetulnya kan kalau kita audit itu ada beberapa proses, mulai dari pre-end judgment. Pre-end judgment tuh di situ kita ada melakukan survei pendahuluan dengan klien, ada pemahaman tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan kliennya. Nah, terus dari situ nanti kita juga harus menerapkan PMPJ. PMPJ itu prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, itu diatur juga sama SEOJK nomor 7 kalau nggak salah ya tahun 2017. Nah, terus udah dari situ kita kan udah paham tuh bisnisnya apa sih yang kita audit ini, perusahaannya perusahaan apa. Misalkan perusahaannya dia perusahaan manufaktur. Nah, ketika kita udah tahu jenis perusahaannya apa, berarti kan kita udah tahu tuh resikonya. Jadi kita melakukan analisis dulu nih resikonya tuh apa. Nah, kemudian setelah kita analisis resikonya apa, kita baru merespon atas resiko yang kita nilai itu. Nah, kemudian kalau audit itu berdasarkan RBA. RBA itu risk based audit. Nah, jadi ketika kita menerima nih laporan dari klien. Nah, yang kita lakukan pertama kali ketika kita menggunakan RBA, kita harus menganalisa nih kira-kira dari laporan keuangannya angka-angka signifikannya itu apa saja. Nah, di RBA itu kita kan analisis, dia biasanya analisis antar periode sama analisis rasionya. Nah, di situ antar periode juga kita bisa pakai metode vertikal, metode horizontal. Jadi dibandingin nih antara misalkan kalau horizontal dia kan berarti perbandingannya ke tahun berikutnya. Tapi kalau misalkan vertikal berarti ke bawah. Ketika dia pendapatannya 10 misalkan, tapi biayanya 8, nah berarti persentasenya berapa. Nanti kan ketahuan tuh akun-akun yang signifikan. Terus yang kedua, kita lihat juga transaksi yang sering terjadi. Nah, ketika kita tahu itu transaksinya sering terjadi, nah berarti kan itu harus kita cek juga tuh. Nah, lalu kita lakukan metode substantif test. Ya, jadi kita misalnya kayak persediaan, kita lakukan stock of name, terus kayak piutang usaha kita lakukan konfirmasi, banknya juga kita konfirmasi, utangnya kita konfirmasi. Terus kalau ada pihak berelasi kita juga wajib untuk melakukan konfirmasi gitu kan. Nah, setelah itu kita juga melakukan kalau sekarang tuh ada going concern, kelangsungan usaha, itu ada SA-nya, standar audit 570 ya kalau nggak salah, 570 ya, itu tentang
kelangsungan usaha. Nah di situ nanti kita lihat kalau perusahaannya rugi, berarti kita harus menilai nih kira-kira kelangsungan usahanya untuk berapa tahun ke depannya dia masih hidup apa enggak gitu kan perusahaannya. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti kan harus kita sampaikan di opini gitu atau di manajemen letter. Nah udah kita melakukan prosedur-prosedur auditnya termasuk coaching dan segala macam kan. Kita tuh sebetulnya kalau audit itu menilai asersi manajemen kan, mengenai kelengkapannya, pengujiannya, pengungkapannya, terus rekalkulasinya gitu kan. Nah kalau misalkan semuanya sudah kita lakukan dan mereka juga sudah sesuai dengan SAK dan peraturan terkait, ya udah berarti opininya WTP. Oke, terus lanjut. Kira-kira ibu tuh selama audit, apalagi kalau untuk topik opini ini, pernah nggak sih ada tantangan gitu, challenge gitu? Maksudnya pada saat audit tuh kira-kira apa ya kesulitannya, atau misalnya mungkin dari pihak kliennya mungkin ada yang agak susah atau gimana gitu? Ada nggak ya? Enggak sih kalau signifikan. Ya intinya sih kalau misalkan kan kadang opini itu kan tidak selalu WTP, pasti kan ada WDP gitu kan. Nah ketika kita opininya WDP, ya kan kadang ada klien yang nggak mau kan opininya WDP, ya tapi kita sampaikan sesuai dengan standarnya. Oke, berarti kalau misalnya WDP nih, terus misal si klien atau mungkin perusahaan nggak mau, misalkan itu harus gimana? Kalau misalkan mereka nggak mau, ada sih dulu ketika kliennya dia nggak mau WDP, kita udah diskusi, kita kan ngobrol dengan TCWG. TCWG itu pihak yang berwenang di perusahaan. Nah, udah kita diskusi dengan TCWG, terus mereka tetap tidak menerima, ya berarti kita harus menarik diri dari peringkat. Menurut Ibu, apa dampak opini terhadap reputasi dan kredibilitas perusahaan? Ya dampak dari opini itu kan kalau kayak misalkan dia mau pinjam ke bank kan, ya kalau misalkan nggak WTP, kadang kan banknya juga nggak mau. Tapi kan kita sebagai akuntan nggak bisa, karena misalkan dia mau pinjam ke bank terus opininya harus dibikin WTP. Nah kita nggak bisa. Jadi secara kode etik ya kalau memang opininya bukan WTP, ya kita nggak bisa menyampaikan WTP, karena kita juga diperiksa KAP itu kan diperiksa oleh P2PK. P2PK itu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi kalau misalkan kita diperiksa terus kita tidak melakukan prosedur, karena kan P2PK itu ngecek kan, nah malah kita merusak citra profesi dari akuntan itu sendiri. Jadi ya kita harus sesuai dengan aturan. Mengenai kasus, mungkin saya bisa tunjukin yang di annual reportnya. Kalau laporan keuangan opini kita itu kan pertama atas laporan posisi keuangan, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Makanya kan di opininya dijelasin. Jadi kalau kita cuma meriksanya arus kas, ya nggak bisa. Nggak bisa ya Bu ya. Oke. Ya itu dari prosedur audit sih Mbak. Jadi dari awal. Jadi dari kita ngecek saldo awal, terus melakukan pengujian substantif, terus analisis, terus ngecek ke dokumen-dokumen dan lain-lain kan. Gitu. Jadi ya itu satu kesatuan. Kita nggak bisa cuma ngelihatnya salah satu ya. Oke siap. Makasih ya Bu ya untuk waktunya untuk wawancara kita berdua. Oke baik, itu hasil pemaparannya mengenai dari wawancara saya dan rekan. Sekian, terima kasih.